Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebanyak 151 desa berdaya telah didampingi oleh UB pada tahun 2021 melalui berbagai program. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 131 desa akan kembali diberikan pendampingan melalui program pengabdian dosen dan KKN mahasiswa. Ketua Pusat Studi Pembangunan Desa UB, Dr. Sugiarto mengatakan, tahun 2022 ini akan melibatkan minimal 250 mahasiswa yang akan dibagi dalam 131 desa berdaya. Jadi di Jawa Timur sebenarnya kan sudah tidak ada desa yang tertinggal, jadi minimal itu berkembang. Kemudian tahun 2021 kemarin itu pendampingan dari UB, dari LPPM itu melalui pusat studinya itu sudah melakukan pendampingan ke 151 desa diarahkan pada desa berdaya, jadi desa maju lah begitu. Maju, di atasnya maju itu sebenarnya kan mandiri, atau diberi istilah lain kan berdaya. Dan itu telah mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Tahun 2022 ini sekitar 131 desa yang akan didampingi oleh pusat studi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya data-data itu, mahasiswa kita lebih bisa memilih, termasuk kelompok dosen yang akan melakukan pengabdian masyarakat melalui program Dr. Melati. Target dari LPPM untuk keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKN DM itu kan tahun 2022 ini harapannya kan minimal 250. Pemirsa, pemerintah daerah di kawasan perbatasan tertarik dengan program Doktor Mengabdi dan KKN Perbatasan UB. Ketertarikan mereka berujung pada kerjasama resmi dengan UB untuk mengembangkan kawasan perbatasan. Dr. Susinggih Wijana dari LPPM UB menjelaskan, pada tahun 2021 terdapat beberapa pemerintahan, maksud kami pemerintah kabupaten di daerah perbatasan yang mengajak Universitas Brawijaya. Yang bagus di Bone Bolango, kemudian di Natuna, Mas, Natuna, kemudian di Bintan. Bintan itu adalah pulau seberang Singapura, itu bagus kemarin sampai dia menggalang kerjasama dengan tourism Singapura tourism juga. Kemudian di Anambas ada, Mas, lebih luar lagi di Anambas di petanya belakangnya Pak Sugiarto itu. Di Anambas lebih dekat dengan Vietnam ya, tapi di sana baru tahun kedua sehingga nanti diharapkan kita tahun ini meningkat. Nah, yang terbaru yang kemarin diharapkan melibatkan internasional itu di Pelawan Bangka Belitung. Pelawan Bangka Belitung ini dengan bukan teknik ini ya. Ini dengan Pemda sana juga, Universitas sana juga. Kemudian di Tanjung Jabung Barat, Tanjabar itu di Jambi. Nah, ini dengan juga dengan Malaysia juga, yang di Bangka Belitung dengan Malaysia juga. Dan yang kemarin karena masih ada COVID ya, sementara vakum, kemarin di Rote, Mas. Rote itu paling selatan di NTT. Rote karena kesulitan kemarin, jadi orang sana juga merah, ya mau ke sini juga merah, nggak bisa belum. Nah, kemudian di Bovendigul itu yang dikerjakan dulu oleh mantan ketua LPPM Pak Warek 5 dulu, tapi karena ada chaos itu ya sampai pembunuhan itu kita hentikan dulu, membahayakan itu kita pindah ke situ.
Pemirsa, program Doktor Mengabdi dan KKN akan menjadi program unggulan UB pada tahun 2022. Kedua program tersebut sudah menjadi trademark UB pada level nasional. Untuk mendukung program internasional UB, maksud kami internasionalisasi UB, melalui LPPM saat ini merancang tema KKN Taman Kehidupan Mendunia. Jadi kalau untuk program Ibadah Dokter Mengabdi ini, Mas, ini memang kan sudah menjadi trademarknya UB. Nah, salah satu hal yang mengembirakan itu adalah capaian wilayahnya itu sampai ke perbatasan. Perbatasan ini, nah ini baik untuk daerah yang 3T itu yang terluar, tertinggal, terpencil itu kita ada semua gitu di program Dokter Mengabdi. Itu yang dimulai pada tahun 2017 hingga sekarang. Nah, kebijakan untuk tahun 2022 itu juga tetap, Pak. Karena itu unggulan dilanjutkan ya, nanti masih kita melihat ini sepeleng anggaran-anggaran. Cuma nanti ada penguatan-penguatan. Nah, yang sudah bagus di perbatasan, Pemda sudah cukup proaktif menyambut dan kemudian ada kerjasama sampai PKS, nah itu bagus. Nanti kita lanjutkan terus dan kita di sisi lain nanti yang bukan perbatasan juga kita perbaiki kualitasnya. Nah, nanti Pak Sugi yang akan membicarakan dari berbagai zona itu nanti monggo saya persilakan Pak Sugi. Pada intinya begini, untuk tahun 2022 ini andalan pengabdian kita memang masih mengandalkan pada Ibadah Dokter Mengabdi dan KKN ini nanti. KKN itu kita perbesar karena mencakup mahasiswa banyak. Ini temanya sementara adalah Taman Kehidupan UB Mendunia. Jadi nanti harapannya dari Ketua LPPM itu nanti di internasional itu akan kelihatan peran UB di dalam merancang lingkungan hidup mulai dari hidrosfer, litosfer sampai ke sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan yang ideal. Pemirsa, kita sebagai penghasil sampah harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan untuk mengelola sampah yang kita hasilkan agar dapat meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah. Tidak cukup hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga kesadaran untuk ikut mengolah sampah agar dapat didaur ulang. Kalau ngomong layernya ya, paling simpel itu cukup pisahin sampah anorganik dan organik. Minimal di rumah itu punya 2 tempat sampah. Satu sampah yang sampah makanan ya, yang tiap hari dibuang, dan satu tong yang agak gede, yang itu kotak makanan, botol, terus plastik atau kertas, minimal itu layer pertama. Terus berikutnya, kalau ada waktu atau tenaga lebih, lain waktu nanti dari tong yang udah anorganik tadi itu dikategorisasikan, misalnya botol-botol sendiri, terus kertas-kertas sendiri, mika sendiri, styrofoam sendiri, dipisahin gitu. Terus kalau layer yang lebih expert lagi, misalnya kayak botol tuh, tutup botolnya dipisah, labelnya dipisah, dilepasin. Karena mereka juga terdiri dari bahan yang beda ya, kayak tutup botol itu jenisnya HDPE, terus badannya itu PET. Nah, kayak gitu sih. Jadi untuk yang paling mudah, minimal di rumah itu sediakan 2 tempat sampah. Minimal itu dulu deh. Kita perkenalan dulu ya. Perubahan pola perilakunya dari situ. Boleh deh, nanti kapan-kapan kepoin petugas kebersihan yang lewat di depan rumah masing-masing. Karena mereka akan ngebawa sampah itu ke TPS terdekat ya di situ. Di situ nanti ada orang yang milah-milah sendiri, atau ya petugas kebersihannya itu yang mereka misahin sampah. Kalau di situ kresek-kresek diambilin, ada kertas diambilin. Makanya itu sih kayak sampah kita bekas, misalnya popok bayi atau muntah atau sampah medis, itu idealnya memang dikasih tempat khusus karena sebenarnya di sana mereka milahin gitu. Terus yang baiknya juga ada pemulung deh. Kalau kita milahin botol-botol udah dikeresekin sendiri, sama pemulung diambil. Dan itu sebetulnya semua endingnya tetap ke bahasanya recycling unit, ke atasnya terus. Atau misalnya gini deh gampangannya, sampah-sampah yang udah dipilah ditaruh depan rumah itu sama petugas kebersihan, kadang-kadang ada juga beberapa yang mereka ngumpulin sampah-sampah itu untuk biaya uang tambahannya mereka ya, kayak gitu. Nggak apa-apa. Karena milah doang itu udah sangat membantu.
Pemirsa, pengembangan minyak serai menjadi produk aerosol yang sudah dilakukan oleh Institut Atsiri memiliki dua kelebihan dibanding dengan aerosol berbahan sintetis. Profesor Warsito dari Institut Atsiri mengatakan, dua kelebihan dari aerosol minyak serai adalah mampu membasmi bakteri yang ada di udara, sehingga aerosol tersebut sangat bagus digunakan untuk melindungi kesehatan dari penggunaannya. Produk yang kami perkenalkan, produk aerosol namanya, ya, pengharum ruangan. Ya, pengharum ruangan. Pengharum ruangan yang kami perkenalkan di Rapim beberapa hari yang lalu itu adalah berbasis aroma minyak serai juga, tetapi minyak serai tipe yang lain yang memiliki ciri khas aromanya segar. Artinya kalau seseorang itu menghirup aroma minyak minyak serai yang varietas yang ketiga tadi, itu akan menjadi kepenatannya menjadi berkurang, kemudian juga mempunyai semangat yang lebih tinggi, dan yang menarik bahwa pengharum ruangan yang berbasis minyak serai wangi yang tipe ketiga ini juga mampu dimanfaatkan untuk membasmi bakteri yang kemungkinan ada di udara. Oleh karena itu juga mempunyai fungsi fisiologis yang lain. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, perbedaan antara aerosol yang menggunakan bahan sintetis dibandingkan dengan bahan alami seperti yang kami kembangkan ini adalah, kalau dari sisi aroma memang mungkin alami ini kalah aromanya, kalah tajam. Karena perbedaan prinsipnya, kalau sintetis itu biasanya aromanya cukup tajam, sementara kalau aroma dari bahan alam itu adalah lembut, ya, lembut. Nah, itu. Yang kedua, kalau aroma itu ditimbulkan oleh bahan sintetis, itu tidak memberikan terapi sama sekali. Jadi dia hanya aromanya yang diambil. Namun kalau kita menggunakan aroma yang berbasis bahan alam, termasuk minyak serai yang varietas ketiga yang kami kembangkan ini, akan memberikan fungsi terapinya. Pemirsa, sebanyak 604 warga desa Pujon Kidul terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan desa wisata Pujon Kidul. Aktivitas wisata tersebut secara nyata sudah memberikan banyak perubahan positif bagi kehidupan warga. Banyaknya warga yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata Pujon Kidul diakui oleh Kepala Desa Udi Hartoko menjadi pertimbangan pihaknya bersama stakeholder membuka desa wisata tersebut pada masa pandemi. Dalam catatan Udi, sekitar 604 warga desa menuai berkah dari kehadiran wisatawan ke desanya. Keterlibatan mereka dalam bentuk menjadi pegawai kawasan wisata, memasak beragam cenderamata, menjual aneka kuliner, hingga menyediakan homestay bagi wisatawan. Aktivitas ini yang kemudian diseimbangkan dengan menjaga kehidupan sosial ekonomi dan kesehatan wisatawan dengan menerapkan prokes pada kawasan wisata. Meskipun ada sedikit penurunan, bahkan 50% penurunan dari kunjungan tamu, itu tetap kami buka. Karena apa? Kalau tidak kami buka, maka akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat kami. Dulu sebelum ada desa wisata, belum ada kafe sawah, tidak ada dampaknya. Ya, terkait pariwisata. Meskipun masyarakat kami itu bergerak di pertanian dan peternakan, tetapi dengan adanya kegiatan desa wisata, adanya kafe sawah,
begitu kemarin pandemi 5 bulan tutup, kami itu sangat berdampak sekali karena ada 604 orang yang itu bekerja secara langsung dan tidak langsung di kegiatan pariwisata. Tapi kami komitmen dari BUMDesa Sumber Sejahtera, Satgas Covid tingkatan desa untuk bagaimana menjaga kegiatan ekonomi bisa berjalan, tetapi dengan senantiasa memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, pembukaan wisata di Desa Pujon Kidul pada masa pandemi ini dilakukan dengan pertimbangan matang dari semua stakeholder yang ada. Salah satunya adalah agar ekonomi desa wisata dapat pulih dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Udi Hartoko, mengatakan pembukaan tempat wisata di bawah naungan BUMDes Sumber Sejahtera telah dipertimbangkan dengan matang dengan Satgas Covid, BUMDes, dan warga. Saat ini dengan kapasitas 50%, kawasan wisata Kafe Sawah telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, vaksinasi bagi pegawai, dan juga pemantauan menggunakan teknologi untuk melihat data pengunjung. Jadi kondisi BUMDesa saat ini di Pujon Kidul yang tentunya salah satu unitnya itu bergerak di pariwisata, kami tetap buka. Karena ini kan temanya kan adalah pemulihan ekonomi nasional, PEN itu ya. Salah satunya yang cukup berdampak dengan adanya COVID itu salah satunya adalah unit wisata. Tetapi kami di pemerintah Desa Pujon Kidul bersama BUMDesa Sumber Sejahtera yang bergerak di kegiatan pariwisata tetap buka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Tentunya bisa kita lihat di lapangan, wisata itu masih sangat taat dengan prokes, beda dengan tempat-tempat yang lain. Wisatawan lebih sadar, para pelaku pun juga sadar. Jadi meskipun ada sedikit penurunan, bahkan 50% penurunan dari kunjungan tamu itu tetap kami buka. Karena apa? Kalau tidak kami buka, maka akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat kami. Dulu sebelum ada desa wisata, belum ada kafe sawah, tidak ada dampaknya. Ya, terkait pariwisata, meskipun masyarakat kami itu bergerak di pertanian dan peternakan, tetapi dengan adanya kegiatan desa wisata, adanya kafe sawah, begitu kemarin pandemi 5 bulan tutup, kami itu sangat berdampak sekali karena ada 604 orang yang itu bekerja secara langsung dan tidak langsung di kegiatan pariwisata. Selain terkenal dengan wisata desanya, Desa Pujon Kidul juga memiliki potensi pertanian dari hasil sayuran. Salah satunya adalah komoditas wortel. Wito, salah satu seorang petani, mengaku wortel dari Desa Pujon Kidul dikumpulkan dari petani di titik pengumpulan untuk dibersihkan dan dipilah jenisnya. Terdapat beberapa jenis wortel mulai dari varietas lokal, beras tagi, hingga Indofood. Wortel tersebut kemudian banyak mengisi pasar-pasar di Karangploso, Kota Malang, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Ini dari hutan lindung, bukaan. Untuk pengiriman wortelnya ini nanti akan dikirimkan kemana saja ya Pak? Ini Malang ini. Oh, di Malang. Pasuruan. Oh, Pasuruan. Untuk wortel-wortel ini apakah bekerja sama dengan tempat-tempat lain untuk membuat produksi lain atau yang lainnya? Iya, nggak bisa. Kan ada yang ngambil dari sini. Misalnya contohnya seperti apa? Ya, ada yang dari dibawa ke Surabaya, Karangploso, Pasar Mantung. Wortelnya dari warga di sini Pak ya? Warga sini sendiri. Tegalan produksi sendiri ya. Oh begitu. Biasanya Pak, wortel yang dari Pujon Kidul ini dibawa kemana aja? Ya, ada yang Surabaya, kiriman, Kalimantan. Ada jenis khusus nggak Pak yang untuk wortel yang dari Pujon ini? Ada yang ini beras tadi ini. Boleh ditunjukkan Pak? Boleh ditunjukkan Pak? Ya ini. Yang ini. Beras sosis. Beras tadi. Kamu tahu kamu? Indofood. Ini wortel Indofood. Bedanya apa Pak sama yang? Kalau yang ini halus, jenisnya halus, mahal. Mahalan yang ini dengan yang lokal, ini lokal. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.